Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT, SAT atau ASAT ya, mata pelajaran biologi kelas 11 SMA atau MA semester 2 kurikulum merdeka tahun 2026 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Oke, dan untuk latihan soal PAT, SAT kelas 11 mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Peristiwa berpindahnya molekul zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah secara spontan disebut A. Osmosis, B. Difusi, C. Endositosis, D. Eksositosis, dan E. Pompa natrium kalium. Jawaban yang benar adalah B. Difusi. Difusi adalah perpindahan zat terlarut dari hipertonik ke hipotonik hingga mencapai kesetimbangan. Oke, kita lanjut. Jika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipertonik, maka sel akan mengalami titik-titik. Oke, A. Lysis, B. Turgid, C. Plasmolisis, D. Kremasi, E. Hemolisis. Jawaban yang benar adalah C, yaitu plasmolisis. Di plasmolisis adalah lepasnya membran sel dari dinding sel karena air keluar dari sel atau ekosmosis. Protein spesifik yang dihasilkan oleh sel B plasma sebagai respon terhadap antigen tertentu disebut A. Histamin, B. Interferon, C. Antibodi atau imunoglobulin, D. Komplemen, E. Antigen. Jawaban yang benar adalah C, yaitu antibodi atau imunoglobulin. Di antibodi dibentuk spesifik untuk mengikat dan melumpuhkan antigen yang masuk ke tubuh. Kekebalan tubuh yang diperoleh seseorang setelah sembuh dari penyakit cacar air disebut kekebalan A. Pasif alami, B. Aktif alami, C. Pasif buatan, D. Aktif buatan, E. Non-spesifik. Oke, jawaban yang benar adalah B. Aktif alami. Di tubuh membentuk antibodi sendiri secara alami setelah terpapar patogen secara langsung. Oke, kita lanjut ya selanjutnya. Sel darah putih yang berfungsi memakan kuman penyakit atau fagositosis dan memiliki inti berbentuk seperti kacang atau ginjal adalah A. Basofil, B. eosinofil, C. Monosit, D. Limfosit B, E. Eritrosit. Jawaban yang benar adalah C, yaitu monosit. Di monosit adalah leukosit agranulosit yang bersifat fagosit kuat dan berkembang menjadi makrofag. Bagian saraf yang berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls dengan cara melompat-lompat adalah A. Akson, B. dendrit, C. Nodus Renfier, D. selubung mielin, E. badan sel. Jawaban yang benar adalah C, yaitu nodus Renfier. Di nodus Renfier adalah bagian akson yang tidak tertutup mielin, memungkinkan terjadinya konduksi saltatori. Urutan jalannya impuls pada gerak refleks adalah titik-titik. Oke. A. Reseptor saraf motorik, otak saraf sensorik, efektor. B. Reseptor saraf sensorik, sumsum tulang belakang saraf motorik, efektor. C. Efektor saraf sensorik, otak saraf motorik, reseptor. D. Reseptor saraf sensorik, otak saraf motorik, efektor. E. Saraf sensorik, reseptor sumsum tulang belakang, efektor saraf motorik. Jawaban yang benar adalah B ya, reseptor saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, lalu efektor. Di gerak refleks tidak melalui otak tetapi melalui sumsum tulang belakang sebagai pusat integrasi cepat. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah dengan cara mengubah glukosa menjadi glikogen adalah
A. Adrenalin, B. Glukagon, C. Insulin, D. Tiroksin, dan E. Estrogen. Oke, jawaban yang benar adalah yaitu C, yaitu insulin. Insulin dihasilkan oleh sel beta pankreas untuk menurunkan kadar gula darah. C jawabannya. Kekurangan hormon tiroksin pada masa anak-anak dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan mental dan fisik yang disebut A. Gigantisme, B. Akromegali, C. Kretinisme, D. Diabetes insipidus, E. Morbus Basedow. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu kretinisme. Kretinisme adalah kondisi kekerdilan disertai keterbelakangan mental akibat hipotiroidisme sejak dini. Oke, lanjut. Bagian mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina adalah A. Kornea, B. Iris, C. Lensa, D. Pupil, E. Sklera. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu lensa. Lensa mata dapat mencembung dan memipi atau akomodasi untuk memfokuskan bayangan benda. Jadi C ya jawabannya. Oke, soal nomor 11. Alat indera yang berfungsi sebagai alat keseimbangan adalah titik-titik. A. Koklea, B. Saluran setengah lingkaran atau semisirkularis, C. Membran timpani, D. Tulang martil, E. Saraf auditorius. Oke, jawaban yang benar adalah B. Saluran setengah lingkaran atau semisirkularis. Di saluran sirkularis di telinga dalam saluran semisirkularis di telinga dalam berisi cairan endolimfe yang merespon posisi kepala. Tempat terjadinya fertilisasi pada saluran reproduksi wanita adalah A. Uterus, B. Ovarium, C. Vagina, D. Tuba fallopi atau oviduct, E. cervix. Jawaban yang benar adalah D, yaitu tuba fallopi atau oviduct. Di fertilisasi atau pembuatan telur oleh sperma umumnya terjadi sepertiga awal oviduct. Proses pembentukan sel sperma pada pria terjadi di bagian A. Epididymis, B. vas deferens, C. tubulus seminiferus, D. scrotum, E. Klenger prostat. Jawaban yang benar adalah C. tubulus seminiferus. Di tubulus seminiferus berada di dalam testis dan merupakan lokasi spermatogenesis. Pada siklus menstruasi, penebalan dinding rahim atau endometrium terutama dipengaruhi oleh hormon A. Insulin, B. Estrogen dan progesteron, C. Adrenalin, D. Oksitosin, E. LH saja. Jawaban yang benar adalah B, yaitu estrogen dan progesteron. Di progesteron menjaga ketebalan endometrium untuk persiapan implementasi janin. Nah, jadi progesteron menjaga ketebalan endometrium untuk persiapan implantasi janin, ya. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum adalah A. Gonore, B. AIDS, C. Syphilis, D. Herpes genital, D. Herpes genitalis, dan E. Keputihan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu syphilis. Di syphilis atau raja singa disebabkan oleh infeksi bakteri Spiroseta tersebut. Unit fungsional terkecil dari ginjal yang berfungsi dalam pembentukan urin disebut A. Neuron, B. Nefron, C. ureter, D. Vesika urinaria, dan E. Medula. Jawaban yang benar adalah B. Nefron. Di nefron terdiri dari badan mafigi dan tabulus. Di nefron terdiri dari badan mafigi dan tabulus.
Proses penyaringan darah pada ginjal terjadi di bagian A. Tubulus contortus proximal, B. Tubulus contortus distal, C. glomerulus, D. lengkung Henle, E. tubulus collectivus. Jawaban yang benar adalah C. glomerulus. Difiltrasi darah terjadi di dalam kapsul Bowman yang berisi untaian pembuluh darah bernama glomerulus. Hasil dari proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna di tubulus contortus proximal adalah A. urin primer, B. urin sekunder, C. urin sesungguhnya, D. urin darah bersih, E. glukosa murni. Jawaban yang benar adalah B. urin sekunder. Difiltrasi menghasilkan urin primer, reabsorpsi menghasilkan urin sekunder. Jadi jawabannya B. Zat warna empedu yang menghasilkan hasil perombakan sel darah merah di hati adalah A. urea, B. amonia, C. bilirubin dan biliverdin, D. glukosa, E. albumin. Jawaban yang benar adalah C, yaitu bilirubin dan biliverdin. Di hati merombak eritrosit tua menjadi zat warna empedu yang akan mewarnai urin dan fases. Gangguan pada ginjal di mana ditemukan glukosa dalam urin disebut A. albuminuria, B. nefritis, C. diabetes mellitus, ya, D. diabetes insipidus, dan E. batu ginjal. Jawaban yang benar adalah C. diabetes mellitus. Di glukosuria biasanya terjadi karena kadar gula darah yang sangat tinggi sehingga tidak mampu direabsorpsi total oleh ginjal. Oke, selesai. Itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.